Selamat pagi anak-anak MEM semua dan selamat berjumpa kembali kita dalam bentuk pembelajaran jarak jauh. Semangat! Hari ini kita pertemuan ke-13 PKN kelas 7, Senin 19 Oktober 2020, masih melanjutkan bab kedua tentang norma dan keadilan. Nah, anak-anak, seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, maka berdoa terlebih dahulu, lalu nanti isi absen kelas, absen mata pelajaran lewat WA. Lalu tugas ini dikerjakan di buku latihan. Nah, sebelum pengiriman ke MEM, maka pastikan dulu tulis nama lengkap dan kelas. Tolong diperhatikan pembelajaran ini dan sebelumnya karena minggu depan kita ulangan atau penilaian harian yang kedua. Nah, anak-anak masih melanjutkan bab kedua tentang norma dan keadilan. Setelah mempelajari bab kedua ini, anak-anak diharapkan mampu yang pertama, bersyukur atas keberadaan norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Menyadari pentingnya penegakan hukum untuk kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Mendukung proses penegakan hukum. 4. Terlibat aktif dalam menegakkan tata tertib di sekolah. Yang kelima, mengerjakan soal-soal latihan. Nah, yang pertama, jelaskanlah nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama. Nah, nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama itu ada 3. Yang pertama, keadilan distributif. Yang kedua, keadilan legal. Yang ketiga, keadilan komutatif. Keadilan distributif yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya. Dalam arti, pihak negara yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi, dan kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Keadilan legal yaitu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara, dan pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keadilan komutatif yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Yang kedua, jelaskanlah penyebab kesadaran terhadap kepatuhan pada norma-norma dalam kehidupan masih rendah. Nah, penyebab kesadaran terhadap kepatuhan pada norma-norma dalam kehidupan masih rendah itu ada 2 faktor. Yang pertama, faktor pribadi, yaitu yang berkaitan atau sifat dan karakter dalam diri sendiri yang belum memiliki kesadaran berlaku taat pada aturan. Jadi, dari diri sendiri itu belum punya kesadaran. Ya. Yang kedua, faktor lingkungan, yaitu pengaruh lingkungan kehidupan, baik keluarga maupun masyarakat yang belum memberikan daya dukung terhadap pembentukan watak patuh pada aturan. Misalnya, karena kurangnya perhatian dari orang tua, pergaulan dengan teman sebaya yang tingkah lakunya kurang baik, atau tinggal di lingkungan yang kurang teratur
dan kumuh. Jadi dengan kata lain, faktor lingkungan ini karena sering dilihat atau sering berteman, maka mau tidak mau kadang terbawa arus, maka itulah yang menyebabkan ketidakteraturan akan norma, tidak patuh pada norma. Nah, kita lanjutan materi latihan minggu lalu. Minggu lalu itu sudah diberikan 20, maka ini ada 20 lagi. Yang pertama, perbedaan utama antara norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan dan norma kesopanan adalah sumber aturan. Jadi perbedaannya itu terletak pada sumber aturan. 22. Kedudukan antara norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum adalah semua norma kedudukannya sama-sama penting dan saling melengkapi. Jadi antara norma agama, kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum itu saling melengkapi. Sehingga sama-sama penting, tidak ada yang lebih penting. 23. Tindakan manusia yang mengikuti kelaziman dan umumnya dilakukan tanpa pikir panjang karena tindakan tersebut dianggap patut, sopan, serta sesuai dengan tata karma disebut kebiasaan. 24. Menerima selalu berusaha sabar menghadapi adiknya yang nakal. Ia selalu menasehati dengan lemah lembut supaya adiknya semakin mandiri. Perilaku Merina adalah pelaksanaan dari norma kesusilaan. 25. Suatu hari, Devita hendak pergi ke pasar dengan sarana transportasi bus umum. Pada awalnya, Devita masih mendapat tempat duduk. Sampai setengah perjalanan, naiklah seorang nenek. Devita segera mempersilahkan nenek tersebut duduk di tempat duduknya. Sikap Devita merupakan penerapan norma kesopanan. Karena dia memberikan tempat duduknya kepada si nenek. Jadi Devita merasa dia lebih kecil dan lebih kuat, maka dia memberikan tempat duduknya, itu termasuk norma kesopanan. 26. Setiap ulangan tiba, Gracio selalu berusaha menyontek. Kelihayannya menyontek sudah menjadi rahasia umum di kelasnya. Jika dilihat berdasarkan materi pembelajaran bab ini, tindakan Gracio merupakan bahwa ia melanggar norma agama dan norma kesusilaan. 27. Melaksanakan norma agama dapat diwujudkan dengan selalu melakukan tindakan yang positif. Contoh pelaksanaan norma agama dalam hidup di masyarakat adalah rajin berdoa dan selalu bersyukur. 28. Norma agama bersifat universal atau umum dan abadi karena norma agama ini diakui oleh semua orang tentang kebenarannya. 29. Hal yang tidak termasuk karakteristik norma hukum adalah berasal dari diri manusia. 30. Di SMP Mutiara ada peraturan yang melarang siswa membawa telepon genggam ke sekolah. Suatu hari para guru melakukan pemeriksaan tas para siswa. Beberapa telepon genggam ditemukan dan disita. Tindakan tersebut bertujuan untuk menegakkan peraturan. 31. Hukum yang adil akan melindungi hak-hak warga negara dan mencegah berkembangnya negara kekuasaan. Dalam negara kekuasaan, pemerintah menjalankan tugasnya dengan cara sekehendak hati sendiri. Salah satu ciri Indonesia sebagai negara hukum adalah adanya supremasi hukum dalam kehidupan bernegara. 33. Setiap warga negara wajib mematuhi konstitusi karena
konstitusi adalah hukum dasar dan hukum tertinggi dari suatu negara. 34. Pembayaran pajak adalah wajib bagi para wajib pajak. Jika tidak membayar akan dikenakan sanksi. Hal tersebut sesuai dengan norma hukum. Dilarang parkir di tempat ini dan ada rambu-rambu lalu lintas yang menunjukkan bahwa tempat itu dilarang parkir. Hal itu termasuk peraturan tertulis. Meskipun ia tidak tahu bahwa tindakannya melanggar hukum, maka dia yang melanggar hukum harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum bersifat mengatur dan memaksa. 37. Hukum waris dan hukum keluarga termasuk ke dalam ranah hukum perdata. 38. Sebuah norma dari hati nurani yang menyadarkan manusia atas baik dan buruknya suatu perbuatan disebut norma kesusilaan. Berlaku jujur dalam setiap kegiatan, termasuk dalam perilaku yang menaati norma kesusilaan. Tidak berkata kotor dan kasar kepada orang lain adalah contoh konkret dari norma kesopanan. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini sampai di sini. Tolong dipelajari pembelajaran ini dan minggu-minggu lalu. Jadi, minggu depan kita ulangan atau penilaian harian yang kedua, bab kedua. Maka pelajari bab kedua. Selamat pagi dan selamat belajar.